Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Amin. Dan juga kita harus mengucapkan sholawat Nabi Muhammad SAW supaya nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, gimana nih teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, apalagi di masa pandemi sekarang kita harus sering-sering jaga kesehatan. Nah, dalam kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang sedekah. Nah, yang pertama itu pengertian sedekah. Apa sih sebenarnya sedekah itu? Menurut teman-teman kira-kira apa? Nah, kita tahu ya selama ini bahwa sedekah itu bagaimana kita memberikan sesuatu yang kita punya ke orang lain. Nah, kita mendapatkan pengertian ini itu baik dari sekolah, baik dari sirah Rasul, dan juga dari orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, emang benar ya, sedekah cuma memberikan barang-barang kita kepada orang lain gitu. Nah, jawabannya sih nggak selalu benar sih ya. Dalam kisah-kisah Rasul dulu pun ada Umar bin Khattab, dia itu adalah orang yang paling kaya ya waktu itu. Kalau dikurskan zaman sekarang mungkin kekayaannya sekitar miliaran rupiah ya. Dan pada saat Nabi Sayyidina Umar, dia itu menghibahkan, membelanjakan hartanya ke jalan Allah dengan keikhlasan hati dan semata-mata untuk Allah. Nah, jadi sedekah itu sama. Sedekah itu bukan hanya kita memberikan kepada orang lain, namun kita juga ikhlas dan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah itu bukan dinilai dari nilainya saja, tapi dinilai juga dari keikhlasan hati kita. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8 yang berbunyi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang berarti sekecil apapun kebaikan, walaupun dia itu sebiji zarah pun akan dinilai oleh Allah, dan juga kita akan mendapatkan kebaikan pula. Nah, jika kita mengerjakan keburukan, walaupun hanya sekecil zarah pun, kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Nah, maka dari itu kita tuh sebaiknya sedekah itu niatnya ke Allah ya, karena kalau kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Contoh-contoh yang paling mudah saat pandemi ini tuh kita bisa loh sedekah. Misalkan kita belum punya cukup rezeki ya, rezekinya cuma cukup untuk makan kan misalnya, kita tuh bisa dengan memakai masker, menaati aturan pemerintah, kita menjaga jarak, dan kita di rumah aja, itu juga termasuk kita bersedekah. Loh, gimana sih kok bisa hal seperti itu menjadi sedekah? Nah, jawabannya gini, sedekah itu adalah gimana kita bisa memberi apa yang kita punya itu supaya bermanfaat pada orang lain. Nah, di masa pandemi seperti ini, kalau kita di rumah aja, kita pakai masker, kita menaati semua protokol kesehatan, dan kita menjaga kesehatan diri masing-masing dan orang lain, itu dianggap sedekah karena kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi sedekah itu bukan cuma harta saja, tapi bisa dari perilaku, bahkan senyuman pun itu termasuk sedekah. Pasti kan teman-teman udah tahu kan? Nah, disebutkan pula dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 262 itu berbunyi, barang siapa orang-orang yang menafkahkan hartanya itu di jalan Allah dan dia tidak menggembor-gemborkan ya, dia tidak bilang-bilang ke orang lain, terus yang diberi itu tidak disakiti hatinya, nah maka dia tidak akan diberi kekhawatiran dan rasa sedih oleh Allah. Nah, maksudnya gimana sih inti dari surat ini tuh? Surat Al-Baqarah ayat 262 ini. Nah, berarti kita kalau ingin bersedekah, kita tuh jangan riya. Misalkan kita habis nabung ya, nabung di akhirat, misalkan kita ngasih kotak amal 10.000 ke kotak amal masjid gitu, terus kita bilang kemarin aku itu ngasih 10.000 loh di kotak amal itu. Nah, itu berarti kita udah riya, udah nggak dihitung pahala. Terus juga orang yang kita beri itu, dia tuh harus merasakan kesenangan gitu. Misal contoh ya, kalau orang yang nggak senang gini, misalkan kita ngasih ini kau kasih karena kamu tuh bla 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 bla, kita tuh nyinyir gitu ya, itu tuh nggak dihitung sedekah, karena orang yang kita beri tuh pasti hatinya kan sedih, terus kadang marah, jengkel gitu, itu malah jatuhnya bukan sedekah, itu penghinaan. Kalau kita emang niat sedekah tulus kepada Allah, seharusnya kita itu kayak memberi
melakukannya dengan tulus, dengan sopan. Misalkan ya, kita punya sedikit makanan, kita masak, terus kita kasih ke tetangga kita. Misalkan, Bu, ini aku beli makanannya karena emang kayaknya sih enak, kamu harus coba. Nah, pasti kan kalau bahasa kita seperti itu, yang diberi itu hatinya seneng ya. Nah, dengan orang itu senang, kita pasti juga senang, dan kita juga ikut bahagia kan. Nah, lantas apa sih hubungan sedekah sama bahagia kali ini? Nah, sedekah kan kita selama ini mikirnya kayak investasi masa depan ya. Kalau kita memberi, kita akan mendapatkan. Itu kayak sistem take and give gitulah ya. Tapi tuh sedekah kalau kita bisa memahaminya itu lebih luas dari itu. Sedekah itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan kita niatkan kepada Allah. Misalkan kita memberi 10.000 hari ini ke kotak amal tadi, terus kita mengharap ini di dalam hati, besok aku semoga dapat 100.000 karena tadi aku udah ngamal 10.000 kayak gitu. Tapi kalau kita besoknya nggak dapat, kan hati kita kecewa. Nah, itu juga salah. Yang benar tuh kita harus kayak niatkan semua kepada Allah, kita ikhlas lillahi ta'ala, entah itu apapun yang terjadi, karena kita yakin tuh kayak tadi di surat Az-Zalzalah, semua perbuatan baik kita akan dibalas baik, walaupun itu entah dari sisi apa, datangnya dari mana, kita kan nggak bakal tahu ya. Misalkan waktu saat ini yang paling berharga itu adalah nikmatnya sehat, karena kita tahu juga dalam masa pandemi seperti ini tuh sehat tuh sangat mahal ya, dan kita harus jaga, dan kita masih diberi kesehatan oleh Allah, berarti kita sudah diberikan nikmat yang sangat melimpah oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan lelah-lelah untuk memberi dengan hati yang ikhlas, karena sedekah itu bukan dinilai dari seberapa kita mengeluarkan hartanya, tapi seberapa murni niat kita itu. Nah, teman-teman, gimana nih penjelasan kali ini? Nah, udah sampai akhirnya nih. Semoga tadi yang kita obrolin itu bisa bermanfaat ya untuk diri kita dan untuk orang lain, termasuk buat teman-teman yang lihat. Semoga semua terhibur dan juga masuk ke dalam hati semuanya. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.